Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Gede Sujaya dalam mata pelajaran Teknik Animasi 2D dan 3D. Hari ini kita akan belajar mengenai membuat gerak digital puppeteer pada animasi 2D. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.6, yaitu menerapkan gerak digital puppeteer pada animasi 2D, dan 4.6 membuat gerak digital puppeteer pada animasi 2D. Pengertian animasi puppeteer. Jadi animasi puppeteer itu adalah teknik membuat animasi, film, movie yang dibuat seolah-olah potongan gambar menjadi saling terhubung satu sama lainnya sehingga membentuk satu gerakan bahkan sebuah cerita. Nah, perhatikan animasi berikut. Animasi berikut sekilas terlihat seperti animasi satu kesatuan objek, yaitu seorang laki-laki berjalan. Namun, sebenarnya ada beberapa animasi atau potongan animasi yang mendukung animasi tersebut seperti dilihat pada gambar. Jadi terdiri dari beberapa bagian sehingga nanti akan membentuk sebuah animasi. Nah, inilah yang akan kita pelajari nanti, bagaimana membuat potongan-potongan tersebut menjadi satu kesatuan animasi. Oke, sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan dulu apa yang disebut dengan layer parenting. Nah, istilah layer parenting ini adalah istilah baru di Adobe Animate versi 2020 ke atas ya. Jadi kalau Adobe Animate versi ke bawahnya mungkin belum ada, atau Adobe Flash mungkin belum ada. Nah, jadi di sini saya akan mengajarkan apa fungsi layer parenting. Nah, sebagai contoh di sini sudah ada sebuah objek tangan yang dimana ini terdiri dari 3 layer, ada lengan bawah, ada lengan atas, dan ada tangan. Nah, tangan ini sebenarnya terdiri dari 3 bagian ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ada lengan bawah, lengan atas, dan juga tangan. Dari bagian-bagian ini sudah diatur titik rotasinya. Jadi titik rotasinya yang lengan atas itu ada di sini, yang lengan bawah ada di sini, yang tangan ada di sini. Nah, ini bisa digerakkan misalnya dengan transformasi, jadi seperti ini. Terus yang di sini bisa digerakkan dengan transformasi seperti ini, rotasi. Nah, dan juga yang ini bisa digerakkan sesuai dengan rotasi. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana kalau kita membuat sebuah animasi menggerakkan tangan ini. Sebagai contoh, saya akan membuat animasi gerakan tangan ini menjadi lurus. Nah, hal yang harus saya lakukan adalah yang pertama, kalau tanpa layer parenting ya, saya akan menggerakkan seperti ini. Nah, setelah itu yang ini saya pindahkan ke sini, saya rotasikan, lalu yang ini saya gerakkan seperti ini. Nah, sudah. Jadi yang tadinya tangannya bengkok itu sekarang menjadi yang tadinya tangannya mendekuk itu sekarang menjadi tangannya lurus. Namun masalahnya seperti yang tadi kita lakukan, jadi ada banyak hal yang perlu dilakukan. Pertama, kita menggeser lengan atas, lalu menggeserkan lengan bawah, merotasikannya, dan sebagainya. Nah, hal itu akan cukup rumit dilakukan apabila animasi kita terdiri dari banyak potongan. Nah, dengan layer parenting, hal itu akan lebih mudah dilakukan. Sebagai contoh, nah, untuk membuat layer parenting, kita klik show parenting di sini. Jadi kalau diklik akan muncul pada layer, akan muncul seperti ini. Nah, apabila kita menggerakkan tangan lengan atas seperti ini, maka bagian ini akan masih terdiam. Nah, ketika kita menggunakan layer parenting, ketika kita menggerakkan ini, maka yang ini juga akan ikut bergerak. Jadi
parenting itu seperti orang tua. Jadi ini orang tuanya ini nanti. Jadi tangan yang di bawah itu acuannya adalah tangan yang di atas, sedangkan tangan itu acuannya adalah lengan yang di bawah. Nah, jadi otomatis objeknya itu tidak akan terpisah-pisah gitu. Oke, nah coba kita terapkan. Jadi kita posisikan dulu parentingnya. Misalnya ini yang ini parennya ini, yang lengan bawah itu parentingnya yang lengan atas, sedangkan tangan itu parentingnya yang lengan bawah. Itu berarti lengan bawah itu parentingnya lengan atas, sedangkan tangan itu parentingnya lengan bawah. Nah, nanti posisinya seperti ini. Jadi lengan atas lengan bawah parentingnya adalah lengan atas, sedangkan lengan tangan itu adalah parentingnya lengan bawah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggerakkan lengan atas? Nah, ketika kita menggerakkan lengan atas, otomatis semua yang terhubung pada parent atau semua anak-anaknya akan mengikuti transformasi yang dilakukan, baik itu translasi, rotasi. Jadi semua itu akan diikuti. Kalau tadi kita menggeser lengan atasnya, hanya lengan atasnya aja yang bergeser, tetapi lengan bawah sama tangannya tidak. Nah, tetapi di sini karena lengan bawahnya sudah terhubung dengan lengan atas, maka otomatis ketika kita menggerakkan lengan atasnya, lengan bawahnya juga akan ikut bergerak. Dan karena tangannya ini terhubung dengan lengan bawah, maka otomatis juga dia juga akan mengikuti dengan transformasi lengan bawah. Jadi semuanya ini akan menjadi saling terhubung. Jadi lebih gampang. Jadi ketika kita membuat tangan lurus, kita tinggal membuat rotasi seperti ini, luruskan, atau ini dulu luruskan, ini luruskan. Nah, sudah. Oke, sudah selesai. Jadi hanya sedikit gerakan. Kalau kita membuat gerakan menekuk seperti ini, kalau misalnya menekuk seperti tadi, tinggal seperti ini. Jadi lebih cepat dilakukan ketimbang kita tidak menggunakan layer parenting. Setelah kita mempelajari mengenai layer parenting, di sini kita akan mulai belajar bagaimana menggerakkan animasi Puppeteer. Jadi kita akan menggerakkan potongan-potongan gambar menjadi sebuah animasi. Nah, di sini di tutorial kemarin kita telah membuat potongan-potongan objek yang membentuk objek manusia seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian belum melihat video sebelumnya, silahkan tonton video sebelumnya sebelum melanjutkan ke video yang ini ya. Nah, di sini setelah kita membuat sebuah objek manusia ini terdiri dari potongan-potongan objek. Yang pertama itu ada kepala, ada leher, ada lengan bawah, lengan atas, tangan, ada sepatu, kaki bawah, dan sebagainya. Jadi ini ditempatkan masing-masing di layer yang berbeda-beda. Jadi sesuai dengan posisi layernya ya. Sebagai contoh, ini di lengan atas ini di depan dari layer batang tubuh, dan lengan atas yang di belakang ini berada di belakang batang tubuh gitu. Nah, setelah semuanya diposisikan seperti ini, sebelum menganimasikan kita harus mengatur dulu layer parentingnya. Jadi karena kita di sini menggunakan animasi yang memanfaatkan layer parenting, jadi kita akan setting dulu layer parentingnya. Nah, di sini yang akan menjadi pusat itu adalah
batang tubuhnya. Jadi batang tubuh ini akan menjadi pusat parenting, sehingga nanti kalau batang tubuh ini kita geser, semuanya akan tergeser. Jadi kalau sekarang, kalau ini yang digeser, semuanya masih diam. Oke, nah sekarang kita atur. Nah di sini kepala ini parentingnya adalah leher, sehingga ketika leher digerakkan, kepala juga akan ikut bergerak. Kalau lehernya kita gerakkan, kepalanya tidak ikut bergerak. Sebagai contoh, saya rotasikan lehernya seperti itu, kepalanya masih diam dia. Oke, nah sekarang karena kepalanya parentingnya adalah leher, kita tarik dari kepala menuju ke leher, sehingga kepala itu adalah parentingnya leher. Nah sekarang kita cek, ketika kita merotasikan lehernya, otomatis kepala akan ikut berotasi seperti ini. Kalau tadi kan tidak ikut ya. Nah, kita sudah mengatur kepala, sekarang leher. Nah, leher ini parentingnya adalah tubuh. Kenapa tubuh? Karena ketika tubuh ini digerakkan, seharusnya lehernya juga ikut. Otomatis karena kepalanya parentingnya adalah leher, kepalanya juga akan ikut bergerak. Kalau sekarang masih belum. Jadi leher itu adalah parentingnya tubuh. Kita lihat leher batang tubuh ya. Jadi leher parentingnya batang tubuh. Oke. Nah sekarang kita lihat, ketika ini dirotasikan, maka otomatis leher akan ikut, dan karena kepalanya parentingnya leher, kepalanya juga akan ikut bergerak. Oke. Nah setelah itu kita lanjut ke parenting yang lain, sama seperti itu. Jadi yang lengan bawah itu parentingnya lengan atas, lengan bawah parentingnya lengan atas, sedangkan tangan itu parentingnya lengan bawah, seperti tadi ya. Nah kalau tadi tangannya itu kan cuma tangan aja objeknya. Nah sekarang karena ini memiliki tubuh, maka lengan atas parennya adalah batang tubuh ya. Jadi lengan atas itu parennya adalah batang tubuh. Jadi seperti itu, sehingga nanti ketika tubuh digerakkan, nah, dia akan, tangannya juga ikut bergerak. Dan kalau ini digerakkan, ya semuanya akan ikut bergerak. Nah kita atur sama seperti tadi untuk lengan atas yang sebelah kiri. Lengan atas sebelah kiri itu parennya adalah batang tubuh ya, batang tubuh. Untuk lengan bawah itu parennya lengan atas, sedangkan tangan itu parennya lengan bawah. Oke, sampai di sini kita sudah punya beberapa parenting. Sekarang kita lanjut mengatur parenting dari pelvis atau panggul ya. Jadi panggul itu parentingnya adalah batang tubuh, karena kalau batang tubuh digerakkan, panggul juga akan ikut bergerak. Sedangkan kaki atas itu parentingnya adalah panggul. Nah, kaki atas yang satunya lagi parentingnya adalah panggul juga, di panggul. Oke. Nah, kaki bawah, jadi kaki bawah itu parentingnya adalah kaki atas. Kaki bawah parentingnya adalah kaki atas. Kalau ini digerakkan, nah ini ikut.
Nah, pergelangan kaki ini parentingnya adalah kaki bawah. Jadi pergelangan kaki parentingnya adalah kaki bawah. Sedangkan sepatu itu parentingnya adalah pergelangan kaki. Sepatu parentingnya pergelangan kaki. Oke, sudah. Nah, sekarang kita coba gerakan dulu kakinya. Ya, sudah. Jadi semuanya sudah. Untuk kaki yang satu sudah. Yang ini juga sudah. Yang ini oke. Sudah semuanya. Untuk kakinya yang kiri, sekarang kakinya yang kanan. Untuk kaki kanan yang atas itu parennya adalah panggul. Jadi kita tarik ke panggul. Untuk kaki bawah itu parennya adalah kaki atas. Untuk pergelangan kaki ini parennya adalah kaki bawah. Untuk sepatu itu parennya adalah pergelangan kaki. Kita coba gerakan dulu. Kita cek. Sudah. Ini sudah. Ini sudah. Oke, semuanya sudah. Ini sudah. Oke. Sekarang kalau tubuh ini digerakkan, maka semua objek akan bergerak mengikuti tubuh karena tubuhnya merupakan pusat parenting. Jadi semuanya bermuara ke tubuh jadinya. Mengikuti gerakan dari tubuh. Setelah tadi kita mengatur layar parenting, jadi semua objek sudah terhubung satu sama lainnya. Sekarang kita tinggal membuat animasinya. Nah, pertama kita sudah memiliki keyframe di frame 1. Setelah itu kita akan buat keyframe di frame 5 dengan cara drag seperti ini. Setelah itu klik kanan, insert keyframe. Nah, sekarang kita tinggal melakukan perubahan gerakan di frame 5 dengan perubahan gerakan berjalan ya. Jadi contohnya seperti ini. Kita buat tangannya seperti ini, lalu kakinya kita buat seperti ini, tekuk seperti ini. Sudah. Oke, sudah. Kita sudah membuat animasi di frame 5. Jadi kalau kita gerakkan hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat keyframe di frame 8 ya. Kita buat sebuah keyframe di frame 8 dengan cara sama seperti tadi. Klik kanan, insert keyframe. Kita ubah gerakannya. Nah, misalnya kalau kalian kesulitan memilih objek yang di belakang, bisa menggunakan tombol ini, show outline ya, show outline. Setelah itu kalian klik. Nah, jadi lebih gampang memilih objek yang ada di belakang. Segitu. Kakinya kita gerakkan ke depan, lalu
kaki kirinya kita luruskan. Sepatunya kita rubah seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat keyframe di frame 12 ya. Kita buat keyframe di frame 12 sama seperti tadi caranya. Klik kanan insert keyframe, lalu kita melakukan perubahan di frame 12. Nah, untuk warna kaki kiri sama kaki depan itu sudah dibedakan, jadi kaki kiri sama kaki kanannya ya dibedakan. Kaki kirinya lebih gelap daripada kaki kanannya, jadi biar nggak bingung nanti pas kalian memilih kaki yang mana yang dipilih. Jadi kita bedakan berdasarkan terang gelapnya. Oke, seperti ini. Sudah. Sekarang kita lanjut di frame 17 ya. Jadi kita lanjut di frame 17. Nah, untuk pemilihan frame ini tergantung ya. Jadi kalau kalian mau animasinya agak cepat, kita bisa menggunakan frame yang lebih dekat. Tetapi kalau misalnya animasinya lebih lambat, silahkan gunakan rentang frame yang agak berjauhan. Jadi kalau kayak ini, jadi dari frame 12 menuju ke frame 17 itu mungkin uh, sudah sesuai dengan animasinya ya. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan frame yang lebih dari 17, 20, 25 dan sebagainya mungkin akan semakin lambat. Atau kalau kalian menggunakan frame yang lebih kecil dari 17, mungkin animasinya akan bergerak lebih cepat gitu. Jadi disesuaikan aja. Kalau misalnya pas membuat keyframe terus uh, animasinya kurang kurang lambat atau kurang cepat, bisa dengan cara menambahkan frame atau menghapusnya. Sekarang kita ke frame 17, kita rubah dulu animasinya sesuai dengan frame yang di 17 ya. Ya, kita sudah sampai di frame 17. Selanjutnya kita ke frame 21. Jadi di frame 21 kita gunakan rentangan 4 frame di frame 21. Jadi selalu ingat ya, kalau misalnya kalian merasa kurang kurang lambat, kalian bisa memundurkan atau menggunakan frame yang lebih dekat. Tetapi kalau mau lebih lambat, silahkan tambahkan frame sendiri.
Oke, sudah cukup. Yang terakhir mungkin di frame 25, kita coba di frame 25. Jadi dengan cara insert keyframe kita menuju frame 25. Jadi ini gerakan terakhir ya, gerakan berjalan terakhir yang akan kita buat di frame 25 ini. Ya, cukup. Sekarang kita lihat. Nah, saya rasa sudah cukup. Kita tes sekarang dengan cara menekan Ctrl Enter. Animasinya masih belum jalan. Kenapa? Karena yang di sini objek objek grafiknya belum ada frame. Jadi ketika kita membuat di frame di tengah objek popsicle nested ini, otomatis itu tidak akan ikut di scene 1. Nah, karena di sini ada 25 frame, maka tinggal tambahkan 25 frame di scene 1-nya. Oke. Sekarang kita akan tes, coba. Nah, sudah. Jadi sudah berjalan. Kalau misalnya mau gerakan berulang, kalian tinggal tambah frame-nya, maka itu akan menambah sesuai dengan urutan frame yang tadi. Oke. Jadi seperti itu cara menggerakkan animasi puppeteer, menggerakkan potongan-potongan bagian objek sehingga menjadi satu kesatuan animasi. Dalam contoh ini misalnya objek manusia ini terdiri dari beberapa potongan, itu kepala, leher, badan, tangan, dan sebagainya, itu digerakkan sehingga membentuk sebuah animasi orang berjalan. Ya, sampai di sini tutorial kali ini. Akan dilanjutkan nanti untuk tutorial berikutnya. Untuk tugas, buatlah animasi manusia berjalan menggunakan file project dari materi membuat elemen gambar digital puppeteer sebelumnya dengan mengikuti tutorial ini.